Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya MBS kembali lagi dalam segmen Retas Kasus. Kali ini di Retas Kasus masih melanjutkan part 3, yaitu session yang ketiga, di mana session sebelumnya telah hadir di tengah-tengah kita saudari Aprilia dalam hal ini. Aprilia. Dalam hal ini. Dan pada segmen yang ketiga ini justru ini membingungkan sekaligus membangunkan. Kenapa demikian? Karena di rumah beliau terjadi sebuah insiden yang kita tidak harapkan bersama, yaitu penggeledahan secara brutal tanda kutip yang dilakukan oleh oknum APH itu sendiri. Nah, seperti apa? Mari kita langsung bertanya. Nah, sebenarnya pada saat itu bagaimana kronologis penggeledahannya? Mungkin bisa diceritakan. Pada saat itu saya digeledah di rumah orang tua saya atas nama Haji Aminah Dentana, yaitu ahli waris anak dari Sucen Jimbaso, dan kebetulan orang tua angkat saya pada waktu itu. Saya digeledah di situ. Nah, muncul pertanyaan kenapa sampai kemudian Anda dalam hal ini digeledah? Apakah Anda melanggar atau dalam hal ini terlibat hukum? Kenapa sampai penggeledahan ini dilakukan secara sporadik begitu, secara membabi buta begitu, tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu? Tidak, Pak. Saya tidak pernah melakukan tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat atau kesalahan yang saya lakukan. Saya juga kaget, tiba-tiba ada oknum polisi datang di rumahnya orang tua saya, orang tua angkat saya. Kebetulan saya lagi di dalam kamar, yaitu sakit. Dalam kondisi sakit, ya, dirawat bahkan. Saya sakit, memang saya sudah tidak bisa goyang karena kepala aku sakit, bahkan oleng, muntah-muntah. Datanglah oknum polisi, datang ke rumah. Nah, yang dia temui orang tua saya dengan adik saya. Nah, sebelum menggeledah tentu dia membawa paling tidak ya surat penggeledahan atau apa atau semacamnya, seperti apa? Pada waktu saya ada di rumah, di sana, di rumahnya orang tua, kan dalam keadaan saya sakit. Nah, dia bertanya kepada kakak saya, adik saya, ada Ibu April. Iya. Dia bilang, adik saya ada di dalam kamar. Langsung nih dia masuk, Pak, dipersilakan masuk. Iya. Setelah itu masuk langsung ke kamar. Langsung ke kamar? Ya, langsung. Dia bilang ada di Ibu April, langsung saja masuk. Dan saya juga mau tanya orang tua saya, kan saya dalam keadaan pakai sarung, Pak, baju dalam. Pada waktu itu dulu dalam kondisi pakai sarung, baju dalam, semena-mena masuk ke dalam tanpa mengetuk terlebih, tanpa permisi terlebih dahulu. Dia bilang, saya kan tahu ada, kan sementara saya buka mataku, Pak. Tapi saya oleng pada waktu itu karena saya memang kalau saya halangan berarti saya sakit. Nah, pada waktu itu saya tanya siapa? Karena saya dari penyidik, penyidik Polda. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kami mau menggeledah. Saya bilang, ada surat perintah. Dia bilang, ada. Saya bilang, mana? Tapi saya kan tidak baca, Pak. Dalam keadaan saya tidak bisa. Sedangkan diriku lagi tidak bisa, Pak. Anak tidak lihat. Saya tidak bisa. Saya mau tanya orang tua saya, adik, ambil maju, tapi dia sudah di dalam, Pak. Dia sudah di dalam. Dan saya tinggal saja ini. Tidur. Iya. Saya tidur. Saya tidur pada waktu itu, saya bilang, simpan saja itu surat ada di situ kalau memang ada. Dia simpan, Pak. Satu oknum polisi mengatakan saya bawa ke rumah sakit. Saya bilang, silakan bawa saya. Tapi sebenarnya apa sih yang dia geledah ini? Pihak APH atau penyidik dalam hal ini, apa yang dia cari? Mengapa begitu
begitu masifnya sebagaimana mengejar seorang teroris. Itu Pak, dia cari itu berkas-berkas yang namanya Supradi, kan saya tidak tahu Supradi. Bisa diperjelas apa yang dia cari? Supradi, surat-surat yang dia mau aslinya. Tapi saya kan sudah tanya berkali-kali Pak. Bahkan tiap minggu atau apa di intimidasi saya. Sering-sering pergi di kantor polisi, karena dikasih surat Pak, surat turun. Habis waktu Pak, karena dia tidak ini juga saya. Saya cuma cari saja itu, tapi kan saya bilang itu pada waktu saya podcast tercecer. Iya, tapi kita kembali dalam suasana penggeledahan ini. Tercecer Pak, tuh. Dan sempat juga pada waktu saya di BAP, saya kasih lihat aslinya semua. Tuh kenapa dia tidak ini? Kenapa nanti dia kasih naik? Dia kasih naik itu pemalsuan surat dengan ikut serta melakukan pidana. Saya tidak pernah melakukan pidana. Kok malah saya dia mau ini? Saya juga bukan ahli waris, saya cuma disuruh dengan orang tua saya, dan saya diberikan puasa penuh, dan saya juga wajar saya bantu orang tua saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Iya, sama. Siapa lagi kalau bukan saya? Nah sekarang saya tanya, penggeledahan yang dia lakukan itu Pak, saya sangat keberatan sekali. Prosesnya saya keberatan. Ini privasi saya dan hak asasi saya Pak. Itu. Oke, baik, kalau begitu mari kita tinjau dari aspek hukum penggeledahan tersebut. Nah, para netizen, kebetulan ada dua lawyer kondang di tengah-tengah kita telah hadir untuk menjelaskan sejauh mana aksi yang dilakukan para penyidik APH pada saat di rumah beliau. Saya sedikit bertanya, Pak, tentang kondisi ini. Apakah kondisi ini dibenarkan oleh pihak penyidik dalam hal kondisi tersebut menggeledah dalam kondisi bahkan kondisi sakit pada saat itu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih untuk waktu yang saya berikan. Jadi kalau kita mendengar cerita atau fakta hukum yang diberikan oleh luar berkaitan dengan penggeledahan, berarti penggeledahan itu masuk kategori penggeledahan rumah, bukan badan, karena jenis penggeledahan ada dua, rumah ke badan, ini rumah kayaknya. Kemudian kalau kita lihat Pak, penggeledahan itu memang dimungkinkan Pak, karena itu kan hak penyidik untuk kepentingan penyidikan. Tapi pegang ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ke apa lagi ke syarat-syarat penggeledahan itu, semestinya harus jelas juga kita lihat apakah syarat-syarat penggeledahan itu telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud oleh pasal yang berkaitan dengan dasar-dasar penggeledahan. Nah, kalau kita memperhatikan, Pak, saya langsung fokus ini. Kalau kita memperhatikan ini, apalagi surat perintah penggeledahan ini kan dasarnya, salah satu dasar di sini selain beberapa pasal itu kan itu pasal 33. Nah, pasal 3. Nah, sebelum saya ini ada yang saya mau jelaskan dulu bahwa penggeledahan itu ada dua jenis, Pak. Satu penggeledahan dalam keadaan normal, iya kan, atau biasa, dan kemudian yang kedua penggeledahan dalam keadaan tidak normal atau tidak biasa, major. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penggeledahan normal? Penggeledahan yang memang tidak mempunyai dampak apa-apa kalau tidak gini, kita bisa atur waktunya. Kalau normal, kalau penggeledahan yang darurat, digeledah dulu, Pak. Karena kalau tidak digeledah, bisa jadi dia hilangkan itu barang bukti, Pak. Nah, kalau kita mendengar ceritanya Bu Apri, ini kan masuk kategori penggeledahan rumah dan masuk di kategori penggeledahan normal. Berarti basicnya ini kalau kita rujuk ke surat perintah ini, basicnya pasal 33 KUHP. Kita KUHP. Nah, cuma kalau kita hubungkan antara dasar hukum dengan apa yang tersurat di surat perintah ini, sepertinya ada yang kurang di sini, Pak. Ada yang ganjal. Kami tidak menyalahkan, tapi kita bicara sekarang dalam konteks administrasi persuratan.
semestinya Pak, kalau merujuk ke pasal 33, apabila akan dilakukan pengadilan, semestinya itu sudah wajib Pak, berdasarkan pasal 1 harus ada surat izin dari ketua pengadilan setempat. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada sama sekali, tidak disebutkan ini ada surat izinnya dan surat keterangannya. Ini kan berarti menyalahi ini, menyalahi. Nah, sekarang kita lihat apakah penggeledahan ini masuk juga kategori 34, karena kalau pasal 34 itu tuh Pak, boleh digeledah dulu Pak, baru kita minta surat izin. Pertanyaan kemudian, apakah dia masuk kategori itu? Oh tidak, anggaplah misalnya masuk. Kenapa tidak ada sampai sekarang, tidak ada surat perintah, surat izin dari ketua pengadilan sejak tanggal digeledah sampai dengan pada saat kita press release ini? Tidak ada sama sekali. Iya. Sama sekali tidak ada. Iya, ini terus karena ini kan masalah perdata ini Pak. Ini bukan narkoba, bukan teroris, bukan korupsi Pak. Apalagi dokumen negara yang yang dihilangkan. Dan ingat Pak, kenapa masih ada pasal 33? Karena penggeledahan itu identik dengan pelanggaran hak asasi manusia. Iya. Makanya surat izin dikeluarkan oleh ketua pengadilan untuk memblok Pak tindakan seorang dari penyidikan Pak. Bayangkan kalau model begini, orang datang dia kasih begini saja, tidak ini privat Pak, privasinya orang ini Pak. Makanya diblok dengan pasal 33 ayat 1 kalau dalam keadaan normal, sesuai dalam keadaan mendesak, misalnya ada narkoba atau kejahatan Pak. Nah, itu yang pertama Pak. Dan yang kedua Pak, berkaitan dengan di surat perintah ini. Nah, di sini disebutkan ini Ibu Priani ini basisnya KTP Makassar. Tapi fakta hukumnya yang digeledah rumahnya ibu angkatnya yang di daerah Goa. Beda. Iya. Alamatnya? Iya beda antara basis KTP, ya kan, dengan fakta hukum yang terjadi. Semestinya digeledah ini di wilayah hukum Makassar. Teritorinya di Makassar. Iya. Ya? Jangan kita bicara penegakan hukum, kita yang jaga hukum. Enggak, masyarakat makin pintar. Iya, ini masalah kepastian hukumnya orang. Iya kan? Kepastian hukumnya orang. Sekarang kan semestinya ini berdasarkan informasi saya dengar dari Ibu Apri sendiri, dan ternyata dia tidak pernah Pak antara rumah Ibu Apri yang ada di Makassar dengan rumah di lokasi pengendalian kira-kira ada berapa ratus meter Pak Apri? Kurang lebih 200 meter. Semestinya pergi dulu ke situ Pak. Kan sakit ini, kenapa dia di situ dalam keadaan sakit? Iya. Nah, ada bukti surat sakitnya Pak. Tapi menurut Bapak ini saya di luar dari konteks ya. Ya. Apakah penggeledahan ini ada dalangi dalam hal ini? Itu saya nggak bisa bicara masalah dalam mendalangi Pak. Cuma kan saya bicara masalah administrasi sesuai dengan yang ada di dasar hukum ini. Tapi yang jelas tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Semestinya Pak, kan ini ada dasar hukumnya Pak. Dasar hukumnya ini Pak. Ini kan? Iya ada. Iya kan dasar hukumnya nih. Nomor 1 ini Pak. Iya semestinya. Jadi saya nggak bicara masalah teori, saya bicara masalah ini yang ini. Jadi ada dua Pak, ada dua keganjilan di sini. Satu, tidak adanya surat izin dari ketua pengadilan setempat, karena ini kan penggeledahan normal Pak biasa. Kemudian yang kedua, semestinya digeledah di Makassar, di wilayah hukum yang dimaksud dalam surat ini. Nah sekarang semestinya kan dia harus punya dua surat izin dari ketua pengadilan. Kalau tidak di Makassar, dia pilih Goa, ada semua itu. Dan idealnya kalau dia masuk ke 34 dalam hal ini, itu sudah ada pemerintahan di saat sekarang ini.